Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan dua petarung MMA bernama Tomasz Barkowiak dan John Rebek. Malam itu, mereka berdua sedang bertarung di atas arena untuk memperebutkan kejuaraan tertinggi tahun ini. Pada babak pertama saja, Tomasz sudah berhasil mendominasi pertarungan dan membuat lawannya tumbang berkali-kali. Di luar arena, terlihat seseorang menukar botol minuman milik Tomasz. Selesai ronde pertama, tanpa dia sadari, Tomasz meneguk minuman yang sudah ditukar tersebut. Akibatnya, Tomasz mengalami pusing, yang membuat fokusnya terganggu. Alhasil pada ronde kedua ini, Tomasz dihajar habis-habisan oleh lawannya. Melihat itu, pelatih Tomasz meminta pertarungan dihentikan. Tetapi, tidak ada satu orang pun yang menghiraukannya. Bahkan, Rebek malah semakin semangat menghajar Tomasz. Padahal ia sadar, lawannya itu sudah tidak lagi berdaya. Adegan film beralih pada 6 bulan setelahnya. Setelah pensiun dini menjadi petarung, Tomasz memutuskan mengelola bisnis bar milik kakaknya. Malam itu, Tomasz mendapat laporan bahwa ada oknum yang membuat kekacauan di bar tersebut. Ternyata, si pembuat onar itu adalah seorang rapper bernama Stevie. Agar pengunjung lain tak terganggu, Tomasz lantas menawarkan Stevie untuk bersantai di ruang VIP saja. Namun setengah jam kemudian, Tomasz kembali mendapat laporan perihal Stevie yang kembali membuat kekacauan di ruang VIP. Tak ada pilihan lain, Tomasz lantas meminta Stevie secara baik-baik untuk meninggalkan bar itu. Namun Stevie tak terima, dan malah menyuruh bodyguardnya menghajar Tomasz dan para penjaga bar. Tomasz yang seorang petarung terlatih, tentu bisa dengan mudah melumpuhkan bodyguard Stevie. Dengan sedikit paksaan, pada akhirnya, Stevie berhasil diusir keluar dari bar. Di keesokan harinya, kita akan diperkenalkan dengan kakak Tomasz, yang bernama Willy. Ia meminta sang adik untuk kembali menjadi petarung. Mengingat, menjadi petarung profesional adalah cita-cita Tomasz dari kecil, dan ia sangatlah berbakat. Namun, Tomasz menolak karena ia masih trauma. Selain malu karena kalah, Tomasz nyaris saja mati di atas ring. Willy mengatakan, kalau pelatih Tomasz, hidupnya kini sangatlah memprihatinkan. Ia menjadi pemabuk berat, karena mengalami kebangkrutan. Karena saat itu, si pelatih memasang taruhan atas nama Tomasz, dalam jumlah yang sangat banyak. Di tengah percakapan, Willy ditelepon oleh seseorang. Setelah itu, Willy pun berpamitan, dan segera pergi. Beberapa jam setelah itu, Tomasz mendapat kabar dari ibunya, perihal Willy yang tewas, akibat sebuah kecelakaan mobil. Saat itu juga, Tomasz meluncur ke lokasi kecelakaan. Sesampainya di TKP, Tomasz melihat mobil Willy yang hancur, ditabrak sebuah truk. Mengetahui sang kakak pergi untuk selamanya, tentu hati Tomasz sangat hancur. Di malam harinya, Tomasz makan malam dengan mantan pacarnya, yang bernama Dominika. Tujuan Tomasz menemui sang mantan, tak lain untuk bertanya, di mana ayah Dominika sekarang. Diketahui, ayah Dominika adalah mantan pelatih Tomasz dulu. Sepulang dari sana, Tomasz pun langsung menuju ke sebuah bar untuk menemui ayah Dominika, yaitu mantan pelatihnya dulu. Pelatih Tomasz ini bernama Pavel. Tomasz mengundang Pavel untuk datang ke pemakaman sang kakak, tetapi ia meminta Pavel untuk datang dalam keadaan sadar. Singkat cerita, pemakaman Willy pun selesai dilakukan. Di sana, Tomasz bercerita mengenai kebaikan Willy semasa hidup, dan betapa ia sangat kehilangan kakak, yang sudah dia anggap sebagai sosok ayah sendiri. Dominika juga menghadiri pemakaman itu, tetapi ia tak menegur Pavel saat berpapasan. Sepertinya, Dominika masih kecewa dengan ayahnya itu, yang sekarang berubah menjadi seorang pemabuk. Di keesokan harinya, Pavel menemui Tomasz. Di sini, Pavel mengungkapkan kekesalannya kepada Tomasz, yang selama ini ia pendam.
Pavel mengatakan kalau Thomas adalah seorang pengecut yang berhenti bertarung hanya karena sebuah kekalahan. Ia juga menyalahkan Thomas atas apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Thomas meminta maaf, tetapi ia tidak merasa bertanggung jawab atas apa yang menimpa Pavel. Bukan salah dirinya jika Pavel mempertaruhkan semua uangnya hanya untuk satu pertandingan saja. Pavel yang kesal, kemudian menantang Thomas bertarung 1 lawan 1 di atas ring. Thomas yang juga kesal dan masih berduka, tanpa ragu menerima tantangan Pavel. Tapi pada akhirnya, Thomas bisa dengan mudah mengalahkan Pavel, apalagi Pavel sedang mabuk. Di keesokan harinya, Thomas menemui sang ibu. Thomas berkata kalau dia berencana akan menjual bar milik Willy. Hal itu terpaksa ia lakukan, karena setiap kali berada di bar itu, Thomas teringat dengan Willy dan hal itu membuatnya sedih. Ibu Thomas mendukung apapun keputusan anaknya itu. Beralih ke Dominika, yang saat ini sedang meeting dengan sejumlah bos besar petinggi perusahaan. Dalam pertemuan ini, bos Dominika dan para investor sedang membahas proyek besar, yaitu proyek pembangunan pusat kota seperti hotel, mal dan menara. Namun proyek ini mengalami kendala, karena para warga di wilayah tersebut menolak menjual tanah mereka ke perusahaan. Di balik itu, para warga yang menolak menjual tanah mereka malah mendapat ancaman bunuh, serta perlakuan kasar dari sejumlah orang yang merupakan utusan perusahaan. Ternyata, pelaku pengancaman adalah Rebek, si mantan petarung yang dulu mengalahkan Thomas. Bersama anak buahnya, Rebek memaksa para warga untuk menandatangani surat penjualan tanah mereka. Para warga tidak berani menolak, karena Rebek mengancam akan menghabisi keluarga mereka. Beralih ke Thomas, yang terlihat sedang melatih fisiknya. Di tengah itu, ia mendapat kabar bahwa bar yang akan dia jual mendapat tawaran tinggi dari seorang pembeli, di mana ternyata bar milik Willy berada di kawasan yang akan dibangun proyek pusat kota. Sesampainya di kawasan bar, Thomas berpapasan dengan seorang pemilik toko yang hendak pindah. Melihat kening si pemilik toko terluka, Thomas pun penasaran dan bertanya apa yang terjadi. Akan tetapi, si pemilik toko yang ketakutan enggan menjawab dan segera pergi dari sana. Singkat cerita, Thomas bertemu dengan si calon pembeli barnya. Namun, saat akan menandatangani surat peralihan hak milik, Thomas melihat stempel perusahaan yang tertera bernama Stansal. Ia langsung teringat kalau truk perusahaan Stansal yang telah menabrak mobil Willy hingga kakaknya itu tewas di tempat. Thomas lantas merobek surat tersebut. Entah kenapa, ia merasa ada yang janggal dengan kematian kakaknya itu. Lalu di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang pejabat bernama Markus. Ialah dalang di balik pembangunan proyek besar tersebut, dan ia adalah paman Rebek. Markus mendapat laporan bahwa masih ada seorang warga yang menolak menjual tanahnya. Orang itu tak lain adalah Thomas. Markus lantas menyuruh Rebek untuk bernegosiasi dengan Thomas, mengingat mereka berdua sudah saling mengenal di masa lalu. Karena jika Thomas bersikeras mempertahankan bar tersebut, maka bisa dipastikan proyek impian Markus akan batal terlaksana. Pada akhirnya, Thomas membuka kembali bar milik almarhum kakaknya itu. Ia ditemani oleh Dominika, yang juga menentang keras proyek besar Markus di kawasan itu. Bahkan, karena sering bersama, akhirnya mereka berdua kembali berpacaran. Thomas juga mempekerjakan kembali 2 orang penjaga bar yang dulu bekerja dengan kakaknya. Sejauh ini, semuanya berjalan lancar, bar itu ramai pengunjung. Hingga di suatu malam, Thomas melihat kemunculan Rebek di bar itu. Bertemu dengan musuh lama, yang nyaris membuat ia mati, tentu bukanlah hal yang menyenangkan bagi Thomas. Apalagi, Rebek sengaja datang untuk memberi peringatan, karena Thomas menolak menjual bar tersebut. Kemudian Rebek pergi dan menyuruh anak buahnya membuat keributan di bar itu. Beruntung, 2 orang penjaga berhasil mengamankan situasi. Bahkan, Pavel yang baru datang
tanpa rasa takut, menantang mereka semua berduel. Mereka yang tahu seperti apa skill bertarung Pavel, memilih meninggalkan bar tanpa perlawanan sedikit pun. Stevie kembali mengunjungi bar Thomas, namun bukan untuk membuat keributan, tetapi membantu meramaikan bar tersebut. Stevie juga meminta Thomas klarifikasi bahwa kejadian viral saat dia dihajar waktu itu hanyalah settingan untuk melambungkan lagi namanya. Sehubungan dengan itu, Thomas meminta para fans dan netizen untuk berhenti menghujat Stevie. Di lain sisi, Marcus bertemu dengan bos Dominika yang bernama Arthur. Marcus meminta Arthur menghabisi Dominika karena ia khawatir Dominika akan mengganggu proyeknya. Mengingat Dominika dekat dengan Thomas yang diketahui menentang keras proyek pembangunan Marcus. Tetapi Arthur memastikan kepada Marcus kalau Dominika bukanlah penghalang. Di keesokan malamnya, Thomas dan yang lainnya dikejutkan dengan suara ledakan di luar bar. Bersamaan dengan itu, Thomas ditelepon oleh Rebek dan mengancam selanjutnya bar itu yang akan ia ledakan. Bahkan, jika Thomas masih ngotot mempertahankan bar itu, maka Thomas akan bernasib sama dengan kakaknya. Mendengar hal itu, sontak Thomas pun menjadi curiga kalau Rebek dan pamannya lah yang telah membunuh Willy. Di keesokan harinya, Dominika menyarankan agar bar itu dijual saja, karena ia khawatir Thomas akan kenapa-napa. Tapi tentu saja Thomas menolak menjualnya, apalagi setelah ia tahu Rebek dan Marcus kemungkinan adalah pelaku yang membunuh kakaknya. Apapun keputusan Thomas, Dominika akan mendukung dan tetap berada di sampingnya, apapun yang terjadi. Di malam harinya, kedua penjaga bar diculik oleh Rebek dan dibantai di sebuah tempat terpencil. Setelah itu, ia mengambil beberapa foto untuk dikirimkan kepada Thomas. Sementara itu, kelompok preman suruhan Rebek mengobrak-abrik bar Thomas. Pavel yang baru tiba di sana, dengan terpaksa, harus melawan mereka semua seorang diri. Pavel yang seorang guru bela diri, tentu bisa memukul mundur mereka semua, meskipun ia kewalahan karena kalah jumlah. Tak lama setelah itu, Thomas dan Dominika muncul, dan mendapati Pavel tergeletak lemas, sementara keadaan bar rusak parah. 20 menit kemudian, polisi dan ambulans sampai. Pavel dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka tusuk saat bertarung dengan kelompok preman tadi. Anehnya, polisi malah akan menutup bar itu karena dianggap meresahkan, sementara kelompok preman mereka biarkan lolos begitu saja. Dari sini, Thomas mulai curiga kalau polisi telah disuap oleh Marcus paman Rebek. Di tempat lain, Marcus kembali bertemu dengan Rebek. Ia menugaskan keponakannya itu untuk menculik Dominika sebagai ancaman agar Thomas mau menjual barnya. Di balik itu, Thomas merasa bersalah atas kematian dua penjaga yang dihabisi Rebek. Ditambah, bar itu terpaksa harus ditutup karena izin beroperasinya telah dicabut oleh polisi. Melihat Thomas yang sedang banyak pikiran, Dominika lantas menyuruhnya pulang untuk istirahat, sementara ia akan menutup bar itu. Tak lama setelah Thomas pergi, Rebek muncul, berniat menculik Dominika. Beruntung Thomas kembali, hingga mereka berdua kembali terlibat duel setelah sekian lama. Awalnya, Rebek telah berhasil mengunci pergerakan Thomas. Namun di saat Rebek menegaskan kalau ialah yang telah membunuh Willy, Thomas pun semakin murka, hingga pada akhirnya, ia berhasil membalikkan keadaan. Alhasil, Rebek pun tewas di tangan Thomas. Tak lama setelah itu, Marcus menelpon Rebek dan bertanya, apakah Dominika sudah berhasil diculik? Thomas lantas menjawab, kalau Rebek telah tewas ia bantai, dan selanjutnya, Thomas akan membantai Marcus. Dominika dan Thomas berencana akan menemui Arthur untuk memancing Marcus keluar dari persembunyian. Namun sesampainya di sana, ternyata Arthur sedang bersiap-siap akan meninggalkan kota tersebut. Di waktu yang sama,
Markus dan semua pasukannya muncul untuk membantai mereka bertiga. Pada akhirnya, mereka berhasil melumpuhkan Thomas dan berencana akan menculik Dominika, sementara Arthur, Markus habisi saat itu juga. Sedangkan Thomas akan disiksa terlebih dahulu. Ternyata, pria inilah yang telah menukar minuman Thomas pada pertandingan waktu itu, yang menyebabkan ia kalah dan nyaris tewas di atas ring. Lalu Pavel muncul dan berhasil menghabisi orang ini. Thomas mengatakan kalau ia akan menyerah dan menjual bar tersebut untuk menyelamatkan Dominika. Menanggapi itu, Pavel pun mengatakan, kalau kita bekerja sama seperti dulu, Dominika pasti bisa diselamatkan, tanpa harus menjual bar tersebut, apalagi bar itu adalah peninggalan kakak Thomas. Bahkan, dalam misi penyelamatan ini, mereka berdua akan dibantu oleh bodyguard divisi artis rapper. Malam itu juga, mereka bertiga mendatangi markas Markus. Satu persatu anak buah Markus yang berjaga di luar, berhasil mereka lumpuhkan. Di tengah itu, Thomas menyusup ke dalam rumah dan berduel dengan Markus. Thomas yang kelelahan dan terluka, sempat ditumbangkan oleh Markus. Namun tak lama setelah itu, Thomas kembali bangkit dan berhasil membantai si pejabat korup tersebut. Pada akhirnya, Dominika berhasil diselamatkan, termasuk bar peninggalan Willy. Seminggu kemudian, Thomas mendatangi kediaman Pavel, yang ia jadikan sebagai tempat pelatihan bela diri. Sedangkan Thomas berencana akan comeback menjadi petarung, seperti keinginan almarhum kakaknya sebelum meninggal. Di hari itu juga, Thomas akan memulai latihan, dan di hari yang sama, Thomas melamar Dominika di hadapan Pavel. Pavel, yang memang menyayangi Thomas seperti anak sendiri, sudah pasti dengan senang hati menerima lamaran Thomas. Lalu film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian suka, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.